Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah Taala yang sampai malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat yang kadang kita itu lalai dalam mensyukurinya. Salam dan salam teruntuk guru kita, kesayangan kita, kekasih kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dengan jasa beliau, kerja keras beliau, semangat dakwah beliau, hari ini kita dapat merasakan nikmatnya bermajelis ilmu. Oke, insya Allah pada malam hari ini kita akan melanjutkan ikhtiar kita sebagai seorang muslimah menjalankan satu di antara kewajiban kita yaitu menuntut ilmu. Nah, di sesi yang keempat dengan tema besar Adabul Mar'ah fil Islam, kita akan membahas mengenai adab-adab muslimah di tengah masyarakatnya. Nah, sebelumnya seorang muslimah ini tidak hanya punya peran di dalam rumah, tapi dia juga punya peran di luar rumah. Ketika kita melangkah keluar, kita berinteraksi dengan tetangga, kita berinteraksi dengan teman kerja mungkin, atau di majelis ilmu itu kita, disitulah akhlak kita dan adab kita benar-benar diuji. Maka bagaimanakah adab kita dalam bermuamalah dengan non-mahram atau dengan sesama muslimah atau dengan masyarakat umum, maka itu kita perlu persiapkan dan kesiapan yang paling penting adalah kesiapan ilmu. Bagaimanakah caranya kita tetap bisa berinteraksi, bisa berdakwah dengan masyarakat, tapi kita tetap juga harus menjaga izah, kita tetap harus memiliki adab, tapi tetap juga bisa bermanfaat bagi sekitar kita. Nah, insya Allah semua itu kita akan pelajari bersama, kita akan lihat bagaimanakah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kita tentang adab-adab tersebut. Jadi insya Allah Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ustazah kita pada malam hari ini sudah hadir di majelis, Ustazah Yuli Utami. Gimana Ustazah, sehat kabarnya? Nah, alhamdulillah. Ala kulli hal. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, insya Allah kita akan dibimbing dan dibersamai oleh beliau, Ustazah Dr. Yuli Utami. Nggih, karena beliau sudah hadir di majelis kita, sudah siap Ustazah. Nanti saya ceritakan. Sepertinya belum siap. Oke, kepada beliau kami persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Eh, ini berapa orang ini? Banyak sekali ya. Ada 12 orang ya. Yang paling jauh dari mana ini? Bantul, Sleman, Kota ya. Oke, sebelumnya saya minta maaf karena saya tidak sempat menyediakan PPT slide. Eh, dan di tangan saya selalu ada ini. Karena seharian ini saya eh, gak keluar-keluar, bahkan tidak jarang keluar kamar. Biduren, ya, diserang biduren. Penyakit nggak elit ya, eh, garuk-garuk terus. Baik, yang akan saya sampaikan di sini sebenarnya tadi sudah disampaikan sama Mbak Moderator. Artinya kita perempuan diminta perannya ya, seperti topiknya seperti itu. Namun dalam apa namanya, dalam ketentuan-ketentuannya, wanita itu kan sebenarnya sama dengan laki-laki kalau di dalam Islam. Hanya saja batasan-batasan perempuan di dalam Islam itu tidak apa namanya, tidak sebebas laki-laki ya, gitu aja. Di mana ketentuan-ketentuan itu ada karena untuk menghormati perempuan itu sendiri, kemudian untuk menyayangi perempuan itu sendiri. Em, jadi maaf ini kamera saya lagi error, jadi saya menggunakan kamera tambahan yang saya juga nggak tahu gimana pakainya. Nah, itu perempuan itu harus perempuan itu harus multi purpose juga ternyata ya. Ya, jadi mata saya bengkak karena baru bangun tidur juga.
imunnya lagi turun, lagi tidak sholat, lagi Syafakillah, Bu Yuli. ah, udahlah sipit, tambah tambah gak kelihatan matanya ya. Jadi karena apa namanya? Karena kita ini perempuan yang sangat istimewa di dalam Islam, kita diminta untuk membungkus diri karena kita dicintai di dalam Islam agar tidak menjadi banyak korban gitu ya. Eh, Aurat kita harus ditutup, kemudian kita juga bepergian harus ditemani mahram. Nah, masalahnya sekarang karena hak dan kewajiban kita juga sama dengan laki-laki, maka apa sih yang harus kita perbuat gitu kan ya? Kira-kira judulnya gitu ya temanya ya. Eh, saya juga bingung ya kalau kalau saya cari-cari di buku ini ya Fikih Wanita ya. Di Fikih Wanita tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan di situ. Semua sama. Dalam baik itu berhaji, mau kecuali bedanya ketika nifas, ketika mengandung, ketika dilamar, ketika apa lagi ya, safar, begitu aja ya. Atau misalnya laki-laki dibolehkan pakai minyak wangi nih kalau keluar rumah, ya kan? Lo kok perempuan nggak boleh? Kenapa? Nah itu aja. Lalu oke, laki-laki tidak pakai makeup. Perempuan boleh pakai makeup, tapi hanya untuk suami. Lah kalau suaminya ngajak keluar gimana? Nah itu. eh, Lalu apa lagi ya? Makanya saya bingung untuk bikin PPT-nya seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya kegiatan-kegiatan itu harus digambarkan dalam bentuk video gitu ya, saya juga nggak siap untuk bikin videonya karena em, nggak ada kesempatan untuk itu juga gitu ya, untuk membuat videonya. Artinya kayak gini, lebih enak kalau kita ngobrol deh, gitu, ngobrolnya seperti apa. Karena saya pun juga bukan orang yang serba tahu di bidang itu. Nah, bahkan untuk membawakan judul ini saja saya sudah curhat sama Mbak Atik gitu ya, Mbak Atik. Bahwasannya saya juga ditertawakan oleh suami saya gitu. Kenapa? Karena saya tidak pantas untuk membawakan tema ini. Kenapa? Karena saya tidak sebaik yang harusnya perempuan itu punyai. Tapi kalau misalnya bicara tentang kemandirian, tentang apa yang bisa diperbuat untuk sekitar, apa yang harus diperbuat, oke, insya Allah saya bisa sampaikan. Hanya saja saya bukan contoh yang baik. Dah gitu aja. Karena kenapa? Karena ini eh, yang namanya perempuan diminta untuk patuh sama suami, ya kan? Iya patuh sih sama suami. Cuman kayak ngeyelnya sering gitu. Nah, itu lagi. Kemudian ketika eh, perempuan diminta untuk menjadi contoh teladan gitu ya. Kok saya belum cocok ya untuk jadi contoh teladan. Kenapa? Banyak yang belum saya penuhi, misalnya menjadi contoh yang baik bagi anak-anak, menjadi contoh apa namanya, menjadi kesayangan suami, menjadi apa, belum cocok lah. Saya belum belum masuk kriteria itu. Jadi kenapa suami saya ketawa mungkin melihat judul ini dan yang harus saya bawakan karena berat bagi saya ngomong tapi tidak dibuat gitu ya. Karena ada hadisnya kabura maktan indallahi man taqulu ma la taf'alun. Besar kemungkaran Allah siapa yang bisa ngomong tapi tidak bisa melaksanakannya. Nah, itu berat. Jadi saya di sini akan membicarakan apa yang saya buat dan yang tidak bisa saya akan ngaku saya tidak bisa. Saya belum bisa ke sana kayak gitu. Oke, baik. Kita mulai dengan apa ya yang kewajiban semua sama. Teman-teman sudah tahu di dalam Quran, teman-teman banyak yang juga menghafal Quran di sini ya. Kewajiban-kewajiban perempuan di dalam Islam seperti apa sih, kayak gitu ya. Misalnya patuh kepada orang tua, sama birrul walidain, kemudian menuntut ilmu, sama laki-laki dan perempuan. Kemudian ketika perempuan di apa namanya diminta untuk melakukan ibadah sama ya, ibadah wajib, ibadah sunnah sama, laki dan perempuan gak ada bedanya gitu. Lalu
berpuasa, ya sholat, puasa, zakat, haji, semua sama. Nah, hanya saja mungkin untuk haji ya, laki-laki ihram, perempuan tidak, kayak gitu aja. Maksudnya pakai baju ihram, eh, laki-laki tidak. Laki-laki pakai baju ihram, perempuan tidak. Lalu laki-laki bisa bebas pergi tanpa muhrim, tapi perempuan wajib pakai muhrim. Nah, gitu. Hanya bedanya di situ. Yang lain tidak ada. Untuk menuntut ilmu. Nah, sekarang masalahnya menuntut ilmu. Kalau sekolahnya dekat ya nggak apa-apa. Tapi kalau sekolahnya jauh gimana ya? Nah, itu yang diketahui oleh suami saya. Karena saya sendiri dulu pernah menuntut ilmu tanpa muhrim. Em, ke luar negeri gitu sendiri, jalan kemana sendiri. Eh, Lalu apa lagi ya? Yang semuanya banyak saya lakukan sendiri tanpa muhrim. Hingga sekarang pun begitu. Banyak misalnya seperti ini. Saya pernah dikritik oleh teman masa kecil saya gitu ya. Ya, saya nggak tahu karena memang kita teman teman SMP lah. Dulu saya belum pakai jilbab waktu SMP. Lalu saya hijrah ke Jakarta masuk pesantren. Harus di situ saya pakai jilbab karena memang di lingkungan saya waktu itu di tahun 90, tahun 90 udah lahir belum ada di sini. Belum pada lahir ya. Ini suara saya oke ya, kelihatan oke, kuat ya, kenceng ya. Baik. Iya, Suara saya gimana? Hah? Suara saya kecil nggak? jelas Mbak, jelas kok. Oh, Bagus, jelas, oke. Ustazah. Bagus. Jangan panggil Ustazah dulu, berat saya. Guru, cikgu ya, bolehlah. Baik. Jadi ketika apa namanya menuntut ilmu jauh gitu ya, tanpa muhrim. Tapi kalau ketika diantar waktu itu masuk pondok ya, berarti kan sudah dititipin ya. Masalahnya adalah ketika saya membesar, saya kemana-mana sendiri tanpa muhrim. Lalu eh, ketika saya bersuami, suami saya ngerti gitu. Tapi saya dibolehkan untuk bepergian, baik itu bepergian untuk dakwah maupun bepergian kemana saja, karena saya bahkan difasilitasi kayak gitu. Jadi diboleh, kalau misalnya teman-teman dakwah lain minta diantar suami eh, kemana-mana sehingga suami saya merasa kok kasihan ya suaminya jadi repot. Nah, sedangkan suami saya mengikhlaskan saya bepergian karena dia menjamin saat itu eh, saya tidak dalam aib. Artinya kayak gini, saya bepergian sendiri itu aman, diantar misalnya diantar itu dengan ridho. Artinya saya tidak bepergian dengan laki-laki lain, tidak didampingi oleh bukan yang muhrim kayak gitu. Nah, sehingga dia tahu saya itu bepergian dengan selamat begitu. Nah, ketika suatu hari ada teman masa kecil saya protes kok si Yuli naik pesawat, naik kereta api sendirian semua. Emang nggak apa-apa tuh sama suaminya gitu ya. Emang boleh bepergian sendiri perempuan gitu ya. Terus saya jawab teman masa kecil saya itu dengan jawaban saya juga nggak tahu karena yang tahu hukumnya itu kan untuk perempuan bepergian harus dengan muhrim itu adalah suami saya. Tapi kenapa dia mengikhlaskan saya bepergian? Karena dia tahu saya ketika diantar, gitu ya, saya tidak di, maksudnya tidak memiliki aib. Ketika bepergian saya tidak dibersamai oleh bukan yang non muhrim. Dia tahu ketika saya bepergian saya juga bisa menjaga marwah saya. Nah, masalahnya adalah suatu hari misalnya saya pernah ingin bepergian ke luar negeri, eh, tapi ternyata teman kan dengan rombongan ya, rombongannya itu ketemu di airport. Nah, di rombongannya itu kan ada perempuan, ada laki ya, sesama kolega saya. Suami saya tahu itu. Tapi one day ternyata ketika sudah 3 kali gagal penerbangan, artinya 3 kali beli beli tiket, gagal juga karena ada teman yang sakit, ada rombongan yang meninggal dan sebagainya. Akhirnya kita putuskan kita terakhir itu berangkat bertiga, 2 perempuan, 1 laki-laki. Nah, qadarullah ternyata yang
teman yang perempuan itu harus berangkat duluan karena ada hal sehingga dia harus berangkat duluan. Nah kan saya bingung karena semua persiapan sudah dilakukan, tiket sudah confirm, mata uang sudah ditukar dan sebagainya. Eh, Saat mau berangkat kok malah duluan. Oke, saya pikir kan karena tiket yang lain banyak yang gagal, sehingga saya pikir saya bisa tukar-tukar kursi ya. Misalnya di pesawat saya tukar kursi di mana saya lebih selamat gitu loh, tidak sampingan sama kolega saya yang laki-laki. Tapi ketika berangkat suami saya nanya, kenapa dia berangkat duluan gitu. Saya bilang saya nggak tahu karena tiba-tiba ada problem yang mengharuskan dia harus berangkat duluan. Suami saya bilang apa? Cancel. Hah? Saya bingung. Lah kan persiapan sudah semua ya, dan yang beli tiket kan bukan saya nggak enak gitu. Enggak, cancel. Suami saya bilang gitu. Masalahnya adalah, kolega saya yang laki-laki itu adalah adik kelas saya, suami saya juga kenal gitu ya. Suami saya bilang, bukan masalah kenal, tapi masalah aib. Aib di mana orang tahunya kalian bisa berangkat berdua, datang berdua, walaupun tidak sebelah-sebelahan duduknya, ketika dalam perjalanan tersebut kalian dalam keadaan berdua, orang lain taunya kalian berdua gitu, dan itu aib. Saya terpaksa cancel dan saya harus lapor kepada pimpinan saya bilang, gimana gitu ya, baiknya gimana. Terus pimpinan saya bilang apa? Kenapa? Karena suami saya tidak meridhoi. Dan pimpinan saya bilang apa? Oke, cancel. Masya Allah dan qadarullah itu, saya takjub sekali dengan pimpinan saya itu, dan dia bilang enggak apa-apa, cancel, cancel aja. Artinya saya sudah 3 kali cancel penerbangannya. Terakhir itu ini ya, bukan cancel lagi ya, udah 2 kali, 3 kali hangus berarti tiketnya. Nah, di situ kita bisa tahu bahwasannya bagaimana kita harus menjalankan, eh, di situ ya, di situ bukan kita ya, tapi saya jadi tahu bahwasannya ketika ada dalil yang menyatakan bahwasannya perempuan itu, dalil Quran ya, di Quran surat An-Nur ya, ayat 31 ya, saya cari dulu. Oke, surat Quran surat An-Nur ayat 31. Dan katakanlah kepada perempuan yang beriman agar mereka menahan pandangannya, menjaga kemaluannya, dan jangan menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak darinya. Nah, ini kita sudah melakukannya ya. Tapi kan ketika ada dalil yang selanjutnya ya, sama ya. Di Al-Ahzab 59 juga nih. Kita harus menjaga aurat kita. Tapi gimana ya? Bentar. Ini ada. Jadi dalam hadis ya, dalam hadis Bukhari Muslim. Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir melakukan perjalanan selama sehari semalam kecuali bersama mahramnya. Yang kedua, itu hadis dari Bukhari Muslim juga, hadis Bukhari 3006 dan Muslim 1341, itu dibilang bahwasannya kalau pergi haji itu bersama istri harus bersama suami gitu ya, bukan harus ya, jadi mahramnya kalau bisa punya mahram. Kemudian oke, yang ini satu hadis lagi, jangan seorang wanita bepergian kecuali bersama mahramnya. Lalu ada seorang laki-laki berkata, wahai Rasulullah, istriku hendak pergi haji, sedangkan aku telah terdaftar mengikuti peperangan. Maka dia disuruh berangkat bersama istrinya. Artinya Rasulullah menyuruhnya untuk eh, menemani istrinya agar istrinya punya mahram gitu ya. Baik. Nah, di situ beratnya. Saya merasa di situ beratnya. Karena kenapa? Sebagai wanita yang banyak berinteraksi atau menyumbangkan tenaga atau pikiran atau eh, niat ya, untuk berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat, lingkungan, itu kan mengharuskan kita keluar rumah. Nah, sebagai perempuan yang harus keluar rumah, berat karena di zaman hari ini kita itu semua berkegiatan.
begitu. Kita semua berkegiatan, kegiatan kita kan macam-macam ya. Ternyata dari gitu. Jadi misalnya harus untuk orang lain, terutama misalnya oke, ini hanya rekaman ya. Jadi jadi dia harus membayar seseorang yang hanya untuk menemani dia ketika melakukan riset, ketika melakukan datang ke kelas, menghadap pembimbing kayak gitu ya. Dan itu menurut saya costly sekali, mahal dan berat gitu. Karena kenapa? Ya kalau dia bisa membayar orang, kenapa enggak gitu ya. Tapi kalau saya tidak bisa membayar orang gitu. Dan saya tuh tipikal yang tidak bisa bekerja kalau ada orang lain yang ngerecokin saya gitu. Jadi kecuali saya memang bekerja sama gitu ya, bekerja sama untuk melakukan satu kegiatan dan itu kan kita memang menyumbangkan pikiran bersama-sama, pergi bersama-sama. Nah, itu bisa. Nah, masalahnya adalah seperti sekarang ini. Saya juga berkegiatan di mana kegiatan saya itu yang perempuan hanya saya. Nah, itu kan berat gitu. Saya di majelis wakaf, yang perempuan itu hanya saya. Ada sih staff. Staff saya ada perempuan, kemudian staff di kantor wakafnya ya. Lalu eh, ada beberapa staf lain tapi tidak bisa hadir terus gitu. Yang harus hadir terus itu karena saya di bagian edukasi, jadi saya harus hadir terus dan itu mayoritas laki-laki gitu di antara laki-laki. Nah, tapi ketika sebelum duduk di majelis wakaf, saya ceritakan semua kondisinya kepada suami saya. Bahwasannya mitra saya semua laki-laki, eh, mostly laki-laki gitu ya. Yang perempuan hanya saya, staf dan beberapa staf lain. Tapi dalam berkegiatan saya eh, apa namanya? Kebanyakan kolega saya itu adalah laki-laki. Apalagi misalnya ketika pernah misalnya karena bagian edukasi saya berarti harus mengedukasi orang lain gitu ya. Saya harus berdiri di podium dengan posisi di depan saya semua laki-laki eh, dan di apa namanya? Saya harus menjelaskan semuanya gitu ya, menjelaskan eh, materi di depan laki-laki itu seperti apa. Suami saya membolehkan sepanjang saya tidak menciptakan aib di situ. Baik. Nah, jadi eh, saya mempercayainya begitu karena suami saya lumayan paham dengan hukum-hukum itu karena dia memang menekuni bidang hadis ya. Menekuni bidang hadis dari S1, S2, S3-nya sehingga ya sudah saya pasrahkan karena sesungguhnya pun kegiatan saya atas ridho beliau gitu loh. Jadi makanya setiap saya menerima amanah, saya harus melakukan apapun saya minta eh, izin kepada suami saya. Nah, itu bedanya di perempuan dan laki. Tapi sepanjang suami saya mengizinkan, saya berangkat. Kalau suami saya tidak mengizinkan, saya tidak berangkat. Termasuk untuk menyampaikan materi ini, walaupun saya tahu teman-teman semua adalah perempuan ya, memang kuliah khusus perempuan. Saya minta izin ke suami saya dulu. Suami saya antara mengizinkan dengan tidak itu ya ketawa. Nah, ketawanya dia itu bikin saya curiga. Ini diizinkan nggak sih sebenarnya? Dia hanya bilang ini kayaknya kamu nggak pantas deh untuk menyampaikan materi ini gitu. Makanya saya ketika menyampaikan materi ini saya menyebutkan apa itu perintah Islam dan eh, apa yang saya gagal lakukan kayak gitu aja. Dan jalan tengahnya seperti apa gitu aja. Oke, selanjutnya tentang bepergian juga. Ini dilema sekali bagi saya. Misalnya saya posisi saya sebagai dosen gitu ya di mana saya juga harus membimbing mahasiswa. Dan mahasiswa-mahasiswa yang saya bimbing tidak hanya perempuan, tapi juga laki-laki. Saya harus berbicara di depan kelas, saya juga ketika bimbingan saya harus berhadapan-hadapan dengan laki-laki. Seperti itu. Nah, se sebisa mungkin karena saya diridhoi oleh suami saya untuk bekerja eh, kemudian berinteraksi di kampus gitu ya.
sedemikian rupa saya tidak menciptakan aib sepanjang itu tidak ini ya, tidak menciptakan aib. Eh, saya pernah saya pernah nih, karena itu kan memang misalnya saya jadi moderator, kemudian ada pemateri kayak gitu, ada pemateri. Pemateri lain itu ada di samping saya misalnya. Saya terpaksa kan duduk di hadapan audiens begitu ya, karena di Indonesia seperti itu kan, moderator ya dekat dengan pemateri begitu. Nah, ketika itu ada yang memfoto dan itu dilihat oleh suami saya dan suami saya bilang hapus. Saya hapus. Kenapa saya bilang? Karena dia bilang itu aib. Karena di foto terlihat saya berdua. Tapi ketika saya foto sama-sama bareng-bareng, suami saya tidak memerintahkan itu foto untuk dihapus. Kayak gitu. Walaupun saya tidak mempostingnya ya, saya tidak punya, bentar, baterainya habis. Saya tidak punya sosial media untuk memposting kegiatan-kegiatan itu gitu loh. Saya punya sosial media hanya untuk ngintip aja kegiatan anak-anak saya. Eh, Kalaupun ada sosial media itu untuk kegiatan yang lain nih, jadi tidak untuk kegiatan pribadi. Dan itu ada di handphone saya dan saya juga membolehkan ya password saya juga, eh, semua anggota keluarga saya hafal dengan password saya, jadi saya tidak pernah memblok apapun sehingga mereka juga bebas melihat kontak saya, mereka juga bebas untuk melihat foto-foto saya kayak gitu. Jadi ketika misalnya suami saya bilang hapus, ya udah saya hapus gitu. Dan suami saya karena saya percaya gitu ya, saya tidak pernah saya password, tapi semua tahu gitu, bebas membuka handphone saya, sehingga tidak ada kecurigaan lah ya. Karena kenapa? Saya tidak membuat itu menjadi hal yang harus dicurigai gitu loh. Ya kecuali saya bikin password yang orang lain nggak tahu gitu ya, berarti kan bisa 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 aja curiga ya, ada apa sih kayak gitu. Tapi kalau misalnya semua dikasih tahu ya berarti kan udah nggak ada rahasia lagi gitu aja. eh Demikian. Nah kemudian apa lagi ya? Oh ya tadi tentang tentang minyak wangi. Ketika keluar rumah juga, misalnya nih, kan baju kita kan suka pakai pewangi ya. Baju kita tuh suka pakai pewangi gitu ketika dicuci. Atau misalnya sekarang itu kan bisa dibedakan ada minyak wangi, ada apa namanya? Fresh apa itu namanya ya, yang untuk kalau misalnya hanya untuk menyegarkan saja. Apalagi kita misalnya pakai motor ya, itu kan kalau keluar datang-datang itu bau matahari dan bau apa? Bau knalpot. Itu kan tidak mengenakan sekali ya bagi Kering, orang-orang di sekitar kita keringat. gitu loh. Nah, ya, jadi sehingga kalau misalnya kita pakai pewangi cucian, atau misalnya something yang fresh-fresh itu ketika nyampe di tujuan itu setidaknya bisa meredam aroma-aroma matahari dan bisa meredam aroma-aroma yang lain. Nah, itu alasan saya ketika misalnya suami saya protes, ih kok wangi sih gitu. Jadi itu udah jadi kebiasaan saya kalau misalnya bepergian, minta izin ke suami, lalu apa namanya, lalu kadang minta, walaupun dia juga nggak peduli ya dengan pilihan fashion saya, tapi saya selalu misalnya, nerawang nggak ya jilbabku, nerawang nggak ya bajuku kayak gitu. Ini udah pantas nggak, matching nggak, pantas nggak kalau misalnya saya bawa ketika saya lagi ada eh, meeting atau conference kayak gitu, pantas nggak kayak gini. Suami saya paling, oh ya pantas, dia juga nggak ngeliat gitu ya. Tapi saya suka paksa, jangan sampai nanti ketika sudah selesai baru dia protes gitu. Kok kamu pakai baju warna ini sih gitu. Nah, saya yang minta. Jadi karena kenapa? Menghindar menghindar hal-hal yang tadi itu tidak untuk menciptakan aib. Eh, Segitu aja. Terus lalu tentang tentang itu tadi ya, tabarruj ya dia. Iya, make up. Alhamdulillah saya juga tidak menggunakan make up gitu ya, karena memang make up itu, walaupun di depan suami saya nggak pakai make up,
Jadi keluar rumah pun saya nggak pakai makeup. Paling saya berbedak ya. Eh, Kenapa berbedak? Eh, karena muka saya tuh sangat amat berminyak ya. Jadi kalau bisa untuk goreng, bisa untuk goreng gitu. Karena produksi produksi minyaknya, masya Allah gitu ya. Nah, jadi berbedak. Nah, itu pun kalau misalnya bedaknya apa namanya eh, putih kayak gitu pas berangkat tuh putih banget gitu ya. Kata suami, apaan sih putih? Gimana ngapusnya? Sebentar lagi juga hilang gitu karena minyak. Oke, ya udah seperti itu aja. Jadi nggak ada hal yang mencolok gitu ya. Ada lagi sih yang saya pakai deodoran. Karena kenapa? Karena saya sendiri sebagai muslimah gitu ya, saya protes ya ketika muslimah tidak boleh wangi, tapi kenapa muslimah dibiarkan bau ketiak gitu? Karena kita muslimah kan harus menjaga citra ya. Banyak perempuan yang apa namanya karena tidak boleh berminyak wangi sehingga dia benar-benar tidak berminyak wangi padahal deodoran kan tidak wangi ya. Eh, dan deodoran itu juga menetralisir aroma-aroma yang gak jelas itu gitu. Karena ketika muslimah kemudian bau ketiak itu kan bikin orang lain ilfeel. Nah itu. Nah, jadi kita ambil netralisirnya di situ. Kalau misalnya Anda jengah menggunakan apa namanya deodoran, mungkin bisa pakai bedak apa tuh bedak MBK ya gitu ya, bedak MBK atau bedak-bedak yang lain lah, sehingga kita tidak membuat orang lain ilfeel dengan bau ketiak. Bau keringat gimana? Ya bau keringat susah ya, karena ini kita negara yang sangat panas, kemudian akhir-akhir ini juga Jogja panas sekali, lalu Jogja juga sangat amat lembab ya, sehingga memang keringat itu susah dinetralisir dan untuk menghindarinya ya kalau bisa eh, jangan terlalu berkeringat kalau bisa kalau sangat berkeringat ya dibawalah baju 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 tambahan gitu. Oke, sekarang itu kan apa yang melekat di kita. Sedangkan kontribusi kita ke masyarakat gak ada bedanya dengan laki-laki. Hanya saja posisi kita itu menjadi sangat mencolok karena kita perempuan, gitu aja. Tadi seperti yang saya lakukan ketika saya di majelis wakaf. Semua laki-laki kayak gitu. Tiba-tiba ada perempuan. Itu kan sangat mencolok. Apalagi kalau kita menggunakan minyak wangi misalnya. Nah, itu sangat amat dihindari atau misalnya kita menggunakan make up itu sangat dihindari. Kalau bisa juga cara berbicara kita tidak menimbulkan syahwat laki-laki kayak gitu. Artinya jangan berlemah lembut di hadapan laki-laki. Dan itu memang udah jadi kebiasaan saya juga. Saya nggak bisa berlemah lembut walaupun di depan laki-laki dan juga depan perempuan sehingga kalau ngomong ya harus dibuat sehingga setegas mungkin lah. Artinya kita tidak menggunakan suara yang mendayu-dayu, tidak ya tidak mengangkat hasrat laki-laki lah, sehingga mereka juga melihatnya, oh oke oke, karena kenapa tegas gitu. Jadi tidak menyek-menyek ataupun kayak gimana seperti perempuan yang menggoda gitu aja. Nah, jadi masalah tabarus ini memang sangat sensitif karena perempuan itu sendiri kan adalah perhiasannya dunia mata wa khairu mataiha mar'atus solihat. Perempuan dunia itu adalah perhiasan dan sebaik-baiknya perhiasan adalah wanita solihah. Nah, gimana kalau misalnya perempuannya cantik? Ya kalau misalnya perempuannya cantik dan itu dikhawatirkan menimbulkan syahwat, ya udah pakai aja hijab, pakai furdah gitu ya, atau pakai apa namanya cadar. Ya saya ngerasa saya tidak cantik ya sudah ya, saya juga nggak pakai cadar gitu. Karena kalau pakai cadar malah jadi aib. Muka cantik pakai cadar bikin orang jadi penasaran gitu ya. Jangan-jangan cantik nih, nah, kayak gitu. Jadi seperti itu dan lingkungan saya juga udah tahu bagaimana untuk melakukan itu. Nah masalahnya adalah kalau perempuan-perempuan ini dikhawatirkan menimbulkan syahwat. Nah, misalnya dia sangat cantik, sangat seksi dan sebagainya. Itu bagaimana memilih baju yang tidak seksi, kemudian bagaimana menutupi mukanya biar tidak menimbulkan syahwat, atau suaranya untuk tidak mendayu-dayu sehingga juga menimbulkan syahwat laki-laki. Em, dan kalau misalnya ternyata tidak bisa diubah, misalnya gitu ya,
keseksiannya, ke suaranya dan sebagainya ya Anda harus mempersiapkan mahram ketika berkegiatan gitu aja. Karena kenapa? Karena untuk menghindari aib-aib itu. Jadi mungkin harapan teman-teman saya mengantar kegiatan-kegiatan seperti apa sih? Saya nggak bisa cerita ya kegiatan. Kegiatan mungkin bisa dilakukan adalah kegiatan-kegiatan eh, yang perempuan tahu gitu ya, yang teman-teman lakukan itu tahu pasti itu akan berkontribusi untuk masyarakat. Apa sih? Banyak gitu ya. Tergantung misalnya teman-teman ambilnya bidang apa yang bisa. Karena menurut saya perempuan itu memang harus bisa, semua serba bisa, multi purpose. Kita jangan sampai merepotkan orang lain dan membuat orang lain repot gitu aja. Seperti apa? Misalnya berkendara. Ya, kalau bisa sih perempuan juga bisa naik motor, naik mobil, naik truk, naik bus, apa, menge- apa namanya, mengendarai bus, mengendarai truk, mengendarai mobil, mengendarai motor. Kalau bisa helikopter juga bisa ya. Karena kenapa? Biar nggak ngerepotin orang lain gitu. Dan bisa berkontribusi kepada kepada siapapun gitu. Kalau kita bisa itu kita bisa berkontribusi misalnya mengendarai truk gitu ya. Ketika orang lain nggak bisa, kita bisa, itu pasti akan ada kontribusi kita di sana. Atau misalnya kita bisa benerin motor, bisa benerin mobil, bisa benerin kendaraan-kendaraan yang lain gitu ya. Itu juga sangat amat berkontribusi kepada masyarakat. Artinya Islam pun tidak pernah melarang, oh perempuan jangan jangan bisa apa namanya benerin ban. Enggak ada aturannya di dalam Islam. Karena dalam Islam itu ya siapa yang berkontribusi dia yang dapat pahala gitu kan. Perempuan wajib pinter nggak? Kalau bisa pinter, karena kenapa? Perempuan memang harus pinter, sebab dia adalah madrasatul ula. Dia sekolah pertama bagi anak-anaknya. Jadi kalau misalnya ibunya tidak pinter, nanti anak-anaknya gimana? Ya kan? Jadi eh, jangan sampai anak-anak kita bisa ngaji dari orang lain. Jangan sampai anak-anak kita bisa membaca Al-Fatihah dari orang lain. Karena kenapa? Ketika anak kita bisa ngaji, pahalanya mengalir kepada gurunya. Ya toh? Ketika anak kita baca Al-Fatihah misalnya setiap harinya, pahalanya mengalir kepada gurunya. Nah, siapa gurunya? Ibunya sendiri gitu. Nah, jadi guru pertama itu penting sekali bagi perempuan-perempuan muslim gitu ya, karena kenapa dia bisa berkontribusi. Tidak hanya berhenti di sana, kegiatan-kegiatan kita juga banyak sehari-harinya ya, baik dari ngurusin rumah, ngurusin anak, ngurusin yang lain-lain. Kalau kita tidak serba bisa, repot suaminya. Ya, memang kan suami di dalam Islam, di dalam hadis, suami yang mampu itu menyediakan pembantu untuk istrinya. Karena memang istri tidak nggak diwajib, nggak ada di peraturannya perempuan harus nyuci, harus masak, harus eh, gendong anak. Enggak. Bahkan di dalam hadis adanya adalah laki-laki harus menyediakan pembantu untuk istrinya jika mampu ya. Artinya apa? Artinya memang perempuan nggak punya kewajiban untuk nyuci, untuk masak, begitu. Hanya saja dia bisa nolong suaminya. Dia bisa nolong suaminya dengan mendidik anaknya. Nggak perlu lah ngundang-ngundang guru gitu ya. Dia bisa nolong suaminya dengan nyuci, jadi nggak perlu ke laundry. Dia bisa bantu suaminya untuk masak, jadi nggak perlu meng-hire chef, nggak perlu meng-hire tukang cleaning, cleaner service gitu ya, untuk membersihkan rumahnya. Nah, artinya kenapa membantu suami di sini, terutama suami yang belum mampu ya, baru belajar hidup kayak gitu, itu sangat membantu gitu. Tapi ketika suaminya sudah mampu, ya kalau bisa disediakan gitu. Jadi eh, eman-eman ya kalau perempuan nggak ngapa-ngapain gitu loh. Jadi kalau cuma perempuan gak ngapa-ngapain di rumah nanti tambah endut, tambah ngembang ya. Saya aja yang berkegiatan di luar, badan saya udah mulai mengembang dan terus mengembang gitu ya. Karena kenapa? Emang perlu gerak, perlu berkontribusi, biar otaknya juga nggak stuck di situ saja. Dan dia punya banyak apa namanya pahala yang bisa dilakukan gitu. Tapi ya kalau bisa
karena kita tidak dituntut untuk mencari nafkah, ya perempuan tidak dituntut untuk mencari nafkah, maka apa yang dia dapatkan di luar sana, misalnya maisha gitu ya, misalnya dia dapat gaji, dia dapat income di luar sana, dan dia belanjakan income itu untuk membantu keluarga, berarti itu kan jatuhnya sedekah, sedekah dari istri. Ya, jadi kita kan Masya Allah ya, kalau misalnya pendapatan kita dipakai untuk kebutuhan keluarga, berarti kan sedekah kita banyak banget tuh. Membantu suami, membantu keluarga. Nah, artinya karena memang kita tidak diminta untuk mencari nafkah. Yang wajib mencari nafkah hanya laki-laki gitu. Kenapa? Biar dia juga dignity-nya tinggi gitu ya. Dia juga punya apa namanya kehormatan di mata keluarga karena dia sebagai pemimpin, dia bisa mencari nafkah, dia bisa membiayai kegiatan-kegiatan keluarganya kayak gitu. Jadi dia merasa nanti, oh, sebagai pemimpin memang dia harus dihormati seperti itu. Nah, ketika qadarullah ternyata suaminya tuh nggak bisa nyari nafkah, yang bisa nyari nafkah tuh istrinya. Nah, bagaimana, apa yang harus dilakukan oleh perempuan? Ya kita tahu nafkah yang didapat perempuan diberikan kepada keluarga itu jatuhnya sedekah, bukan kewajiban. Jadi gimana dong posisinya? Ya, ini zaman serba berubah ya, serba berubah. Mungkin kita lihat fenomena di negara-negara lain, ada yang berubah. Bukan hanya laki-laki yang keluar rumah mencari nafkah, tapi perempuan yang keluar rumah mencari nafkah, laki-laki menjaga rumah dan membersihkan rumah serta mengasuh anak gitu. Nah, kalau itu misalnya terjadi karena misalnya suaminya nggak bisa, ada keterbatasan-keterbatasan tertentu, ya mungkin bisa didiskusikan. Karena kenapa? Ala kulihal kalau misalnya itu adalah kewajiban suami, yang diminta pertanggungjawaban kan suami ya. Nah, berarti kan nanti kalau misalnya istrinya ridho, suaminya ridho, ya mungkin bisa didiskusikan kayak gitu. Kan kita nggak tahu ya. Semua itu kan bisa berubah karena zaman. Artinya ketika suami istrinya keluar rumah, ya nggak usah mencolok pakaiannya karena memang dia diwajibkan untuk menutup auratnya, dan laki-laki yang tidak bisa mencari nafkah dia juga harus bisa apa namanya mengakali gimana caranya agar istrinya terus nggak terus menerus mencari nafkah tapi dia mengusahakan membantu istrinya gitu loh. Ya banyak yang bisa dilakukan ya. eh ini saya sampai jam berapa nih? Materinya sampai Jangan 20.45 Ustazah. 20.45. Oh, Ya, masih 10 menit lagi. 10 menit lagi. Oke, oke, baik-baik. Jadi sampai di situ tadi ya, masalah make up, tabaruj, masalah bepergian, kemudian eh, apa namanya? Kalau masalah make up sebenarnya saya nggak usah mendiskusikan lebih ini ya, karena di luar konteks ya. Di sini kan adab di tengah masyarakat. Baik, adab di tengah masyarakat, masyarakat yang seperti apa dulu misalnya ya. Kan tadi saya bilang bahwasannya kita itu kontribusinya sama aja, mau laki mau perempuan itu sama diminta sama. Artinya apa yang bisa kita lakukan itu yang akan di apa namanya dinilai sebagai kontribusi. Masalahnya adalah kalau kita tidak merasa punya kontribusi apa-apa ke masyarakat, maka ciptakanlah apa yang menghindari menjadi dosa gitu aja. Contoh, kenapa sih perempuan kok banyak yang bekerja? Atau misalnya kenapa perempuan di Jogja ini rata-rata bekerja? Oke, kita pahami di Jogja ini kan UMR-nya rendah. Pendapatan suami mungkin tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Terpaksa istrinya membantu suami untuk mendapatkan tambahan dari penghasilan dia. Maka bisa didiskusikan batasan-batasan perempuan di mana, kemudian bisa didiskusikan juga apa yang bisa dikontribusikan perempuan selain menolong maisah keluarga kayak gitu. Nah, itu yang terjadi di zaman sekarang, di mana istri-istri juga terpaksa keluar rumah. Bagaimana misalnya kalau nggak keluar rumah? Ya kita lihat, kalau misalnya nggak keluar rumah, perempuan bisanya ngapain ya? Gitu. Kalau di dalam ekonomi ya, karena saya orang ekonomi, berpikirnya begini, segala sesuatu itu kan ada biaya ya.
ada pengeluaran, ada biayanya. Nah, biaya ini yang membuat kita harus bisa memikirkan bagaimana biaya itu bisa ditekan. Ah, bagaimana sih menekan biaya? Oke, tahu kan kalau misalnya pengeluaran rumah tangga, biaya itu kan ada di biaya makan, biaya fashion, ya, biaya baju, biaya pendidikan, biaya apa lagi? Artinya segala lini em, pengeluaran itu dari dalam keluarga itu punya posnya gitu ya, termasuk pos investasi. Nah, maka perempuan wajib mengerti bagaimana mengurus keuangan. Nah, selain mengurus keuangan, tahu pos-posnya, kita juga harus tahu bagaimana menekan biaya-biaya itu agar tidak keluar terlalu banyak, gitu ya. Contohnya adalah tadi, kalau misalnya harus keluar rumah punya mahram, gitu ya, diusahakan mahramnya kalau bisa dari keluarga sendiri, misalnya anak atau saudara atau sepupu, kayak gitu. Karena kenapa? Kalau ke orang lain mungkin Anda terpaksa membayar, gitu ya. Oh, sepupu juga harus dibayar, Bu, misalnya. Ya, kita gimana caranya memilih sepupu yang tidak harus dibayar. Kemudian sayur misalnya. Kita kan apa namanya? Di rumah misalnya harus masak sayur. Gimana caranya biar sayur tuh nggak usah beli deh. Yang bisa nanam apa, bayam ditanam, cabai ditanam, semua yang bisa ditanam ditanam aja kayak gitu. Tapi nggak punya lahan. Oke, gimana caranya punya lahan yang tidak besar, misalnya nanam nanam apa namanya, kentang di dalam karung gitu ya, terus nanam apa namanya, eh, kunyit kunyit dan sebagainya itu di dalam pot misalnya, seperti itu kan bisa ya sebenarnya. Nah, itu kita harus pikirkan, makanya perempuan itu memang harus cerdas. Gimana caranya beternak ikan di dalam gentong, gimana caranya beternak ayam petelur di dalam apa namanya, rumah-rumahan yang kecil kayak gitu ya, tapi di belakang, tapi juga bisa, atau misalnya atap rumahnya gimana caranya bisa jadi kebun kayak gitu. Nah, itu harus dipikirkan untuk menekan pengeluaran. Lalu perempuan diminta apa lagi sih bisa menekan biaya-biaya rumah tangga misalnya? Oke, biaya rumah tangga yang paling besar lagi diantaranya selain pendidikan adalah baju, ya, baju. Nah, gimana caranya perempuan bisa jahit gitu? Karena kenapa? Biar biaya untuk baju itu bisa ditekan. At least bisa ngejahit untuk benerin baju yang rusak atau yang gimana ya, itu kan biaya ya keluar. Kalau misalnya kita harus benerin baju keluar, atau misalnya baju robek kok dibuang aja, itu kan biaya. Biar biayanya tidak keluar banyak ya, kita jahit sendiri, kita benerin sendiri, kita inovasi sendiri, misalnya dikasih manik-manik atau dikasih apalah ya, sehingga bajunya menjadi lebih oke, pantas gitu dipakai. Nah, kalau bisa menjahit, itu kan artinya juga kita bisa menekan biaya-biaya lainnya. Bisa masak kue sendiri. Kalau beli misalnya mahal, tapi kalau misalnya masak kok jadi murah. Bu, bu, bentar Bu, ini Jogja loh Bu. Jogja itu kalau kita beli bahkan lebih murah daripada kita masak sendiri. Ya udah, beli aja gitu. Kalau ternyata beli itu lebih murah, ya beli aja. Tapi kalau ternyata masak itu lebih murah, ya masak gitu. Nah, selain itu, hmm, tadi yang saya bilang bahwasanya biaya yang mahal di antara dari semua biaya itu adalah biaya pendidikan. Nah, gimana caranya biar anaknya nggak banyak les? Lesnya sama ibunya aja gitu. Jadi belajar ngajinya sama ibunya, belajar eh, apa namanya? Belajar fisika, kimia dengan ibunya. Artinya suami tidak usah mengeluarkan biaya les-les lagi untuk anaknya, cukup biaya pendidikan saja gitu. Karena kenapa? Ya, istri jadi meringankan biaya suami gitu loh dengan cara menekan biaya-biaya tersebut. Lalu kalau ke masyarakat gimana? Nah, kalau misalnya di rumah sudah bisa berkontribusi, anak-anaknya sudah besar, kemudian Anda masih punya waktu untuk berkontribusi di luar rumah gitu ya, kenapa enggak? Bisa minta
izin ke suami atau diskusikan kepada suami, boleh nggak berkontribusi di luar. Nah, kalau saya diizinkan suami saya berkontribusi di luar karena memang suami saya nggak suka. Kalau saya itu nangga, nangga ngobrol dengan tetangga lama-lama ngerumpi gitu ya. Atau misalnya pergi apa namanya ngobrol dengan tetangga sebelah-sebelahan kayak gitu pakai daster, eh, nggak enak banget ngelihatnya gitu. Bagi suami saya adalah dia lebih bangga kalau misalnya istrinya berkontribusi untuk masyarakat secara nyata. Artinya, oke deh, apa yang kamu bisa lakukan? Kamu bisa ngajar, oke ngajar di luar. Kamu bisa menggerakkan wanita-wanita di sekitar, misalnya bikin apa? Oke, bikin BMT misalnya. Ya lakukan. Nah itu suami saya senang banget gitu kalau saya bisa melakukan itu dibanding saya pergi nangga ngobrol-ngobrol akhirnya ngerumpi kayak gitu. Makanya dia paling nggak suka ngelihat perempuan-perempuan ngumpul-ngumpul sambil gendong anak gitu ya nyuapin anak itu nangga gitu dia paling nggak suka. Jadi ya alhamdulillah bagi saya saya diberi kesempatan untuk berkontribusi seperti itu gitu. Ya jadi penting sekali. Enggak, ini pertanyaannya bikin saya jadi mau ketawa. Karena kenapa? Iya, kita kan ini ya, kita kan lingkungan kita itu terbiasa dengan beramah tamah ya. Jadi apa boleh buat? Oke, nanti kita diskusikan tentang itu. Pertanyaan-pertanyaan tadi. Silakan yang mau nabung pertanyaan dari sekarang nanti kita diskusikan. Ini tinggal 1 menit lagi ya. Saya harus menyampaikan apa lagi? Eh, Banyak yang perempuan bisa lakukan selain menekan biaya rumah tangga, berkontribusi di luar. Nah, salah satunya adalah ketika kita berkontribusi di luar, jangan lupa izin suami. Yang belum punya suami gimana? Izin orang tua. Kayak gitu, sepanjang orang tua dan suami sudah mengizinkan, ya sudah, kita rely on them gitu ya. Karena kenapa? Kan yang nanggung dosanya mereka. Kalau misalnya kita macam-macam di luar, yang nanggung dosa kan suami. Kalau kita macam-macam di luar, yang nanggung dosa adalah orang tua. Jadi biar eh, dapat ridho dulu nih dari orang tua, dapat ridho dulu dari suami, ya kita izin gitu. Izin mau kemana, mau ngapain, kayak gitu. Sehingga nanti ridho Allahu, ridho walidain kan ya. Ridho Allah juga dalam ridho suami. Maka insya Allah aman kayak gitu loh. Ya, kalau saya sih ya karena profesi saya sebagai dosen, kegiatan saya selain meneliti, saya juga melakukan penelitian, saya juga melakukan pengabdian masyarakat. Jadi pengabdian masyarakat artinya masyarakat saya ajak gitu loh, misalnya karena bidang saya ekonomi ya, yuk gimana caranya kita menekan biaya-biaya di dalam rumah tangga, biaya-biaya di masyarakat, biaya-biaya modal usaha, usaha kecil menengah dan menengah ke atas, dan menciptakan sumber modal itu sendiri. Nah, itu yang saya lakukan. Jadi saya mengajak masyarakat seperti itu, baik di lingkungan RT saya sendiri, juga di lingkungan lain gitu, misalnya di Sleman atau di kota, jadi ngumpulin orang-orang kayak gitu-gitu. Itu kalau pengabdian masyarakat. Tapi kalau misalnya penelitian, ya saya bisa melakukan penelitian-penelitian wawancara atau misalnya saya mengumpulkan data lewat. Kalau misalnya lewat komputer ya memang seharian saya di komputer gitu ya. Tapi kalau misalnya mengumpulkan datanya harus ke masyarakat, ya saya harus menyebarkan kuesioner dan sebagainya. Dan itu kan interaksi terus ya, interaksi dengan orang-orang. Nah, gimana caranya interaksi-interaksi itu tetap kita apa namanya tetap kita lakukan tapi tidak membuat aib, udah itu aja. Jadi yang saya bisa sampaikan begitu karena apa yang sudah menjadi kelemahan saya di situ gitu. Saya tidak bisa melakukan lebih dari itu. Masya Allah. Demikian saya akhiri ya karena udah lebih 1 menit nih. Saya kembalikan kepada moderator. Kurang lebihnya saya minta maaf. Apa yang tidak bisa saya lakukan hari ini juga saya sangat minta maaf karena saya bukan contoh yang baik. Demikian. Silakan Mbak moderator. Apa langsung saya jawab aja nih? Ya mau dibacakan ininya pertanyaannya. Nggak apa-apa, Yang saya juga bisa. pertanyaan kedua ya Us, yang pertama tadi sudah dibahas. Apa ada Ya, tambahan? ya.
Semoga Allah selalu jaga Mbak Yuli. Kuncinya adalah ridho suami ya Mbak. Ketika iya, kuncinya ridho suami. Yang belum punya suami ya ridho ridho ini, ridho orang tua ya. Ah, udah tua ya Allah nggak kebaca. Saya bacakan ya Ust yang Izin kedua. bertanya. Nggak, bisa. Oh, iya. Bagaimana jika kita sudah berusaha menghindari dari saudara sepupu kita yang laki-laki, namun sepupu kita yang tidak paham tiba-tiba langsung merangkul kita. Lalu bagaimana pendapatnya? Oke, yang susah itu adalah eh, antara sepupu dengan ipar ya. Oke, kalau ipar kan nggak mungkin juga meluk-meluk ya, kecuali iparnya kurang ajar. Eh, ipar, ipar itu kan bukan muhrim kita ya. Jadi ketika ada ipar, ya kan kita harus pakai jilbab. Repotnya kalau kita masih numpang sama orang tua misalnya ya. Atau misalnya serumah dengan ipar-ipar. Atau misalnya ketika mudik. Kalau misalnya kita sudah punya rumah sendiri, ketika mudik harus berinteraksi dengan ipar. Bayangkan keluar kamar, atau misalnya kita di dalam kamar sendiri, kamar kita harus, di dalam kamar kita harus pakai jilbab karena misalnya kamarnya terbuka, misalnya kayak gitu. eh, Harus pakai jilbab terus, tidur pakai jilbab. Wah, itu saya udah rasakan betapa tersiksanya. Ya, ketika mudik gitu ya, kamarnya itu hanya hordeng dan, ketika ditiup angin kelihatan. Itu makanya saya dendamnya gimana kalau misalnya kalau mudik itu saya gimana caranya bebas dari berjilbab kayak gitu gimana caranya? Ya udahlah akhirnya kita bikin pintu yang permanen dan sebagainya. Nah, untuk masalah sepupu, kita bisa biasakan ya. Kita bisa membiasakan diri misalnya dari jauh kita udah kasih kasih kode kayak gini. Ya, kalau saya dengan sepupu kayak gitu. Ada sih sepupu saya yang udah tua gitu ya. Eh, saya menghindari bersalaman itu dengan ketika dia ngulurkan tangan, saya udah dari jauh udah ke dada kayak gini tangan saya. Misalnya saya begini. Kalau sepupu-sepupu yang saya tua, kadang kepala saya ditowel apaan sih gitu. Karena dia ngerasa dia udah tua banget gitu. Ya tetap aja dia muhrim, bukan muhrim ya. Jadi saya ditoel begitu ya udah nurut aja lah. Tapi kalau misalnya udah terjadi, udah main rangkul aja bilang, jangan gitulah kayak gitu ya, dijaga jaga adabnya. Kita bisa ngomong kok, pelan-pelan ngomongnya. Tapi agar itu tidak terjadi, kita ngasih kodenya yaitu dari jauh-jauh kita udah angkat tangan kita biar kita nggak langsung dirangkul, nggak langsung di eh, benyak-benyakin nama sepupu kita ya. Karena kenapa? Mungkin dia taunya dulu kita ketika belum hijrah em, masih bisa em, main rangkul, main apa kayak gitu ya. Karena dia mungkin merasa dekat sebagai saudara. Tapi ketika kita sudah hijrah kan kita harus jaga. Nah itu kita bisa kasih kode kok. Kode kalau nggak kodenya tidak ditangkap ya kita ngobrol aja. Gimana caranya dijaga dong ngadapnya kayak gitu. Oh nggak enak nih. Ya ngobrolnya gak gaya-gaya sepupu ya, jangan gaya terlalu resmi. Nanti kita dibilang, ya apaan sih jutek banget. Itu serba salah ya, kita zaman sekarang tuh serba salah. Em, Mau jaga, dibilangnya soalim lu gitu ya. Apalagi namanya dengan sepupu. Ngobrol dengan sepupu itu kan nggak kayak ngobrol dengan orang lain ya. Ngobrol dengan orang lain mungkin resmi gitu. Tapi dengan sepupu kan ngomongnya lalu-lalu aja gitu. Apaan sih lu? Soalim lu? Dasar. Emang gua apaan? Kayak gitu kan. Ya emang nggak apa-apa gitu ya. Ya, sepupu nggak siapa-siapa. Emang kamu sepupuku. Tapi lihat dong. Ada nggak dalam Quran? Kamu tuh bagian dari mana? Kayak gitu. Tapi kan kalau ngomong dari Quran langsung ih. Ilfil banget sih mainnya langsung refernya ke Quran kayak gitu. Jadi kita ngomongnya sesantai mungkin kalau dengan sepupu. Jangan gitulah gitu lah. Mbok jagaan ini kayak lu hormatin gue kayak gitu malu gue pakai jilbab nih kayak gitu ya. Jadi sesantai mungkin aja dibuatnya. Bagaimana jika seorang muslimah yang sudah terbiasa berbicara lemah lembut dan dia susah tegas kepada laki-laki, contoh dalam forum. Nah, itu yang tadi saya bilang. Kalau susah menghindari bicara lemah lembut, maka
dalam forum itu Anda harus bawa mahramnya. Nah, repot yang mana? Repot mengubah tone suara atau repot atau yang lebih repot adalah bawa bawa mahram. Kalau ternyata bawa mahram ringan bagi Anda silakan, gitu ya, kayak tetangga saya. Kalau tetangga saya itu masalahnya dia bisa tegas, tapi suaminya sangat amat cemburu, sehingga suaminya tuh melihat mungkin tone dia itu lembut gitu ya. Walaupun menurut saya sih biasa aja ya, tidak terlalu cantik. Dia terpaksa harus pakai cadar. Dulunya nggak pakai cadar, enggak. Tapi semakin suaminya cemburuan ya semakin akhirnya bercadar kayak gitu. Karena dia ingin memperoleh izin suaminya. Dia pengen S2, dia pengen eh, dia punya sekolah, dia pengen sekolahnya itu lebih ngembang lagi. Tapi qadarullah ya namanya cemburunya itu nggak sembuh-sembuh ya akhirnya tambah nambah-nambah levelnya gitu ya. Apa yang terjadi ya di luar ekspektasi akhirnya gitu. Ketika pembicaraan atau diskusi dengan suaminya tidak mencapai mencapai solusi ya itu yang akhirnya terjadi seperti itu gitu ya. Walaupun izin S2 udah dapet ketika dia menyediakan mahramnya, eh, tapi ya tetaplah akhirnya terjadi seperti itu. Nah, ini maksud saya eh, susahnya adalah memang kalau misalnya terbiasa lemah lembut gitu ya. Susahnya adalah kita nggak bisa ngobrol dengan laki-laki itu tanpa menghilangkan itu gitu. Nah, salah satunya kalau kita ingin tetap bisa berkontribusi dengan eh, dengan amat sangat bebas itu adalah yang ngubah tone kita gitu. Tone kita gimana caranya tegas, tak 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 ngomongnya. Di mana orang lain nggak ngelihat kita, nggak lemah lembut kayak gitu ya, nggak menggoda lah. Karena kenapa? Dulu saya tomboy banget ya. Kayaknya sampai sekarang deh tomboynya. Dulu saya sangat amat tomboy gitu ya. Tomboynya saya itu saya tetap pakai jilbab, tapi tomboynya saya itu dengan kelakuan. Misalnya, eh, nggak gini. Mungkin orang ngelihatnya karena saya tomboy itu ya dengan cara jalan saya tuh lurus gitu ya. Padahal dari kecil saya itu nari. Saya itu saya adalah koreografer. Ya, saya penata tari dari kecil. Jadi saya tidak hanya menari, tapi saya juga penata tari. Jadi guru-guru saya itu rely on me juga. Jadi kalau misalnya ada pertunjukan, eh, ya mereka minta tolong saya itu untuk menjadi koreografernya kayak gitu. Eh, Artinya ketika saya nari dulu ya, dulu lagi SD SMP kayak gitu, ketika saya nari ya saya lembut gitu. Tapi ketika jalan ya saya mungkin kayak cowok gitu ya, karena saya juga pemimpin barisan kayak gitu. Ya kegiatan saya yang kayak gitu. Nah, ketika sudah hijrah, SMA saya hijrah, saya meninggalkan yang tari-tari itu saya meninggalkan, tapi kegiatan saya banyak banget yang kelihatannya agak kecowok-cowokan gitu ya, pramuka. Saya pengurus pramuka inti, ya yang naik gunung, terjun dari bukit, ya gitu-gitu deh, yang bawa carrier setinggi lebih tinggi dari kepala kayak gitu. Em, tapi juga orang dulu ketika kuliah saya dipanggilnya Ahmed, Ahwat Metal, pakai jubah tapi naik gunung, makanya dipanggilnya Ahmed. Ah, itu si Yuli, ini mana itu Yuli Ahmed, Yuli Ahmad Ahwat Metal. Karena mereka nyangkanya saya itu ikut tapak suci lah, eh, masuk karate lah. Karena kenapa? Cara jalannya kayak cowok, kayak gitu. Terus kegiatannya juga banyak kayak cowok, tapi ya bajunya baju jubah ya. Eh, tapi saya tidak tersinggung. Saya ya iyain aja. Padahal saya nggak bisa karate, saya nggak bisa tapak suci ya. Saya nggak bisa. Tapi orang menganggap saya bisa, sehingga mereka nggak main-main dengan saya gitu. Karena kenapa? Saya biasakan untuk latihan bicara tegas. Saya nggak suka menyek-menyek karena dulu saya tinggalnya di Sumba
Sunda ya, di Bogor. Di mana orang di sana kan ngomongnya lembut-lembut, sedangkan saya kan darahnya darah Sumatera, yang ngomongnya juga plek 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 gitu. Saya dibiasakan gitu. Kemudian di Sunda saya tiba-tiba harus belajar ngomongnya ngomong ngomong yang lemah lembut gitu. Oke, saya bisa belajar. Bagi ngobrol dengan orang tua saya lemah lembut, artinya dengan orang-orang tua di Jawa Barat saya ngomongnya lemah lembut. Tapi dengan laki-laki saya nggak bisa. Karena kenapa? Saya takut. Karena saya melihatnya saja, saya takut. Sehingga karena saya dilihatnya macu gitu ya bagi teman-teman, maka teman-teman laki-laki di kelas atau di organisasi kayak gitu, dengan saya ngobrolnya juga kayak ngobrol dengan laki-laki. Sehingga bebas saya nanya, saya pernah tanya, eh lulu pada ya, ngomongnya kan karena Bogor kan dekat Jakarta. Lulu pada kalau misalnya ngobrol sama cewek itu kayak gimana sih? Maksudnya apa? Ya pandangan kalian kepada cewek itu seperti apa? Saya tanya gitu. Mereka bilangnya apa? Ah, percuma lo Yul, lo pakai jubah aja kita bisa kok ngebayangin lo kayak nggak pakai selembar benang. Innalillahi. Kaget saya. Pertama kali saya kaget di situ. Tapi saya pura-pura jaga image ya. Jaga image-nya ya kayak masih kecowok-cowokan gitu lah. Biar mereka mau mengutarakan isi hati mereka yang sebenarnya gitu. Dan itu saya tanya nggak hanya sekelompok laki-laki saja ya, banyak kelompok laki-laki lain-lain saya tanya, jawaban mereka serupa. Terus saya tanya lagi, oke itu kalau appearance ya, kalau penampilan. Tapi kalau misalnya suara kayak gimana? Nah, tuh lagi. Apalagi kalau suaranya nggak kayak lo ya, lo kan kayak cowok yo suaranya. Kalau suara yang lo tahu sendiri cewek lemah lembut kayak gitu, kita bisa ngebayangin yang enggak atau enggak. Katanya seperti itu. Saya takut. Karena kenapa? Setiap saya ketemu teman-teman yang laki-laki, saya tanya, memang jawabannya hampir sama. Sampai akhirnya saya menikah. Saya tanya suami saya. Suami saya jawab hal yang sama. Masya Allah. Artinya apa? Coba deh ya, nanti Mbak Atik tanya suaminya. Tolong jawab jujur gitu. Gimana kalau dia memandang perempuan, apa yang dia bayangkan? Terus kalau misalnya dia mendengar suara perempuan yang lemah lembut, apa yang dia bayangkan? Kayak gitu. Karena kenapa? Saya pun sampai sekarang suka survei untuk memotivasi mahasiswi-mahasiswi saya, gitu ya. Em, Memotivasi karena kebetulan saya juga ditunjuk sebagai dosen pengawal Islam dan Kemuhammadiyahan di kampus, sehingga saya terpaksa nih, misalnya saya ngajar ekonomi, tapi harus nyempet-nyempetin bicara akhlak kayak gitu ya. Sebab kenapa? Ya kan sekarang banyak banget kejadian-kejadian yang enggak ya kan. Gimana caranya coba nyempet-nyempetin 5 menit itu untuk melakukan motivasi kepada mahasiswa. Salah satunya adalah saya melakukan survei dadakan. Saya tanya, wahai makhluk-makhluk halus, kalian kan makhluk-makhluk halus nih. Misalnya yang perempuan kan row-nya, kita tentukan row-nya di sini, yang laki-laki row-nya di sebelah sana. Kalian kan makhluk halus nih, nggak mungkin makhluk kasar kan, gitu. Ya, gimana caranya kalian dengarkan survei saya ini? Kenapa, Bu? Nih, saya mau survei kepada makhluk-makhluk yang sebelah Anda. Tolong jawab jujur ya, saya bilang. Kalau ada perempuan nih, pinter, kemudian keturunan ningrat, anak orang kaya, pinter organisasi, tapi tangannya keplak-kepluk atau misalnya ngomongnya lembah lembut. Apa yang ada di pikiran kalian? Dia mau dijadiin pacar atau mau dijadiin istri? Dijadiin pacar, Bu. Kenapa? Udah saya bilang ada satu lagi perempuan. Ah, pakai jilbab panjang, nggak gaul, ngomongnya lempeng aja, kemudian tidak menarik, ya kuliahnya biasa-biasa saja, nilainya juga biasa-biasa saja. Mana yang kalian jadikan pacar? Mana yang kalian jadikan istri? Ada yang ada yang cowok-cowok yang Hanif kayak gitu ya, dia bilangnya kayak gini. Saya nggak mau pacaran Bu, tapi yang saya mau jadiin istri adalah yang kedua, gitu. Terus
Ada yang, oh Bu, yang pertama saya jadiin pacar Bu, yang kedua saya jadiin istri. Terus saya tanya, kenapa kayak gitu? Mana ada Bu mau dijadiin istri orang-orang yang menggoda laki-laki lain dari suaranya, dari penampilannya, kayak gitu. Kan berat ya. Nah, saya bilang kepada makhluk-makhluk halus di sebelahnya, yang perempuan-perempuan. Tuh, kalian dengar kan? Ini adalah pernyataan langsung dari laki-laki. Saya bilang gitu. Kemudian, saya tanya lagi, coba laki-laki jawab jujur. Karena saya melakukan survei ini dari saya kuliah S1 dulu sampai sekarang. Dan jawabannya sama, saya bilang gitu. Bagaimana kalian membayangkan perempuan? Karena laki-laki itu bisa membayangkan perempuan, walaupun dia pakai jilbab tertutup, dia bisa membayangkannya tanpa selembar benang. Benar nggak? Saya bilang kayak gitu. Benar Bu, gitu. Pada bilang gitu. Tuh, saya bilang, ngeri kan? Karena kenapa? Karena laki-laki itu dianugerahi kelebihan, saya bilang gitu. Kelebihannya apa? Dia bisa mengingat, apa yang masuk ke dalam long term memory dia dan short term memory dia bisa di-recall di dalam mimpi. Dan mimpinya laki-laki itu bahaya, saya bilang gitu. Terus, hah? Yang perempuan-perempuan pada nggak ngerti mimpi laki-laki. Lah, kalau perempuan kan haid ya. Laki-laki itu dapat mimpi. Nah, itu adalah kedewasaan mereka tuh di mimpi, kayak gitu. Mimpinya laki-laki itu adalah seperti ya suami istri itu bisa dia lakukan gitu di dalam mimpi. Artinya pergaulan kita sehari-hari itu kalau nggak dijaga bisa keluar dalam mimpinya teman-teman laki-laki kita kayak gitu. Dan ini kejadian waktu saya kuliah S1. Jadi waktu itu bukan di prodi saya ya. Saya itu ya karena saya gaul tadi gitu ya, Ahmed, Ahmad Metal. Jadi saya gaul juga dengan prodi-prodi lain, fakultas-fakultas lain gitu ya. Walaupun nggak dekat-dekat amat, at least saya mengenal mereka gitu. Suatu hari saya lihat, ada ini nih dari jurusan peternakan baru pakai jilbab. Ih cantik ya dia sekarang pakai jilbab. Iya. Tapi kenapa kok tangannya biru gitu kan? Saya lihat tangannya biru banget sampai kayak lebam gitu. Dicubit katanya. Dicubit sama siapa? Sama temennya. Dih kan bukan muhrim. Memang bukan muhrim, tapi dia gergetan katanya gitu. Sejak dia pakai jilbab dia gergetan. Karena kenapa? Sebelum dia pakai jilbab, dia dengan teman-teman sekelasnya kok peluk aja tuh. Ya biasa lah ya. Karena dia belum pakai jilbab saat itu. Nah, ketika dia pakai jilbab, dia jadi kalem sekali. Kalem, kelihatan cantik gitu ya. Itu ternyata masuk ke dalam long term memory teman-temannya yang laki. Nah, terutama ada satu ini laki yang biasa dekat banget dengan dia. Tiba-tiba dia mimpi dan mimpinya itu ya dengan ini, dengan temannya yang pakai jilbab itu. Makanya ketika besok harinya dia ketemu di kelas, dia cubit sekenceng-kencengnya tangan temannya, walaupun temannya udah berjilbab. Dia bilang, apaan sih lu? Kok kenapa pakai jilbab? Tega banget cubit-cubit gue. Enggak, gue gergetan sama lo gitu. Tapi dia gak cerita kenapa dia gergetan. Sampai one day, hari ke berapa gitu, temennya tuh kan kesel karena kenapa tangannya jadi biru dicubit sekenceng itu gitu. Terus temennya nanya, lu kenapa sih sejahat itu sama gue katanya gitu. Abis belum masuk dalam mimpi gue. Gue bilang apa coba? Serem kan? Nah itu maksud saya. Dari situlah saya berusaha untuk tidak mengubah gaya bicara saya. Bahkan kalau bisa memang kalau di hadapan laki-laki saya eh, berusaha untuk setegas-tegas mungkin karena kenapa saya takut masuk dalam long term memory mereka sehingga saya bisa apalagi misalnya saya kolega kan ya kolega saya alhamdulillah sih laki perempuan seimbang ya. Tapi saya tidak berusaha untuk membuat bekas-bekas jejak-jejak yang masuk dalam long term memory sehingga nanti jadi aib gitu loh. Jadi ya nggak apa-apa deh saya dibilang tomboy, nggak apa-apa saya dibilang galak, saya dibilang ngomongnya kok nggak ada lembut-lembutnya. Karena kenapa saya takut itu aja. Demikian. Mungkin dia tidak puas ya jawaban saya kok gitu sih ya. Tapi itu yang membuat kenapa ini nggak secara teori, secara pengalaman saja. Kenapa saya bersikeras untuk tidak mengubah gaya saya untuk bicara lemah lembut walaupun saya tinggal di
Sunda, kemudian sekarang saya tinggal di Jogja. Mungkin bagi sebagian teman ya, ketika saya dulu kuliah di Surabaya gitu, kan orang Surabaya keras ya, nggak selembut orang Jogja gitu. Ketika orang-orang Surabaya bilang, wah, Anda bahasa Jawanya sopan sekali ya, kayak gitu. Padahal saya nggak berbahasa Jawa juga, maksudnya cuman kata-kata yang sepotong-sepotong aja tuh saya pakai gitu loh. eh, Halus ya. Saya bilang, "Waduh, kok halus sih? Padahal maksud saya untuk sopan, ternyata dibilang halus." Nah itu akhirnya saya lebih baik berbahasa Indonesia aja gitu. Saya takut sebagian orang nganggapnya halus dan itu menimbulkan efek yang nanti yang nggak disangka-sangka kayak gitu aja. Demikian. Eh, Ditemani muhrim. Jadi ingat waktu muda ngajakin saudara teman dekat jika anak perempuan punya keinginan kuliah ke luar negeri yang secara jarak tentu jauh, sedangkan ortu tidak ada yang bisa nemani, tentu beberapa pertimbangan juga. Nah, pripun. Itu tadi saya bicarakan. Saya dulu kuliahnya di Malaysia, pergi sendiri, naik pesawat sendiri, pulang sendiri juga. Semua serba sendiri, kemana-mana sendiri. Tapi waktu dulu itu yang saya bilang kenapa saya ditertawakan oleh suami saya untuk menyampaikan materi ini kayak gitu. Nah, ya orang tua saya kan nggak bisa nemenin saya, tapi saya berusaha untuk tidak menimbulkan aib gitu loh. Nah, sekarang masalahnya adalah suami saya ngerti hukum ini, tapi beliau juga membebaskan saya untuk bepergian sendiri sepanjang saya tidak punya aib, artinya tidak menciptakan aib sendiri kayak gitu. Artinya saya tidak bepergian dengan non muhrim atau misalnya ada orang lain nanti notice, ih, Bu Yuli kok jalannya sama bukan suaminya ya, misalnya kayak gitu. Sepanjang saya tidak menciptakan itu atau misalnya orang lain tahu, Bu Yuli lagi kemana tuh? Oh, menghadap pembimbingnya. Pembimbingnya kan laki-laki, ya pintunya dibuka, pintu ruangan dosennya dibuka kayak gitu. Sehingga atau misalnya kita ajak teman-teman yang bareng untuk bimbingan kayak gitu loh. Artinya ngantrinya berdua atau bertiga kayak gitu atau berempat kayak gitu sehingga nanti tidak menimbulkan aib begitu. Solusinya sih begitu. Dan ketika saya S2 juga di Malaysia sama pembimbing-pembimbing saya itu atau saya juga dulu pembimbing saya selalu menyediakan pengganjal pintu biar pintunya itu kebuka. Walaupun AC-nya kan jelas ada ya, tapi tetap pintunya dibuka agar tidak berdua-duaan di dalam ruangan. Kemudian sama ketika saya jadi asisten juga terpaksa kan pintunya eh, dibuka juga kayak gitu loh. Walaupun kadang dosennya nggak peduli yang satu itu ketika saya jadi asisten tuh dosennya nggak peduli mau ketutup kayak mau apa, tapi ada celah kaca itu di pintu ada kacanya itu nggak ditutup sama beliau. Tapi kan tetap pintunya ketutup ya, makanya saya yang berinisiatif, maaf ya Prof, saya misalnya saya buka ya pintunya ya, oh ya silakan kayak gitu. Jadi saya buka pintunya, saya ganjel, sehingga nanti terbuka, orang lain yang lewat-lewat juga bisa melihat, oh mereka lagi bimbingan gitu loh, bukan lagi berdua-duaan, kayak gitu. Begitu ya, Eh, artinya kayak gini, solusi yang diberikan suami saya adalah ketika dia mengantar saya ke misalnya ke stasiun atau dia mengantar saya ke airport, dia tahu saya bepergian sendirian. Nah, kepercayaan suami saya itulah yang saya jaga, misalnya kayak gitu. Artinya saya tidak berdua-dua dengan orang lain, tidak berjalan bersama orang lain kayak gitu. Sehingga ada walaupun mahram saya tuh sepesawat atau segerbong gitu ya, itu bukan berarti mahram saya. Artinya saya tidak menciptakan aib kayak gitu loh. Atau terpaksa misalnya di sebelah saya laki-laki. Nah, sebisa mungkin biar tidak laki-laki itu maksudnya tidak senderan dengan saya atau misalnya tidak duduknya itu tidak nempel kayak gitu ya. Kita kasih cover gimana caranya duduknya tidak bareng atau misalnya ada orang yang mau kursinya diganti sih itu lebih baik kayak gitu. Tapi kalau dalam pesawat susah ya. Kalau dalam pesawat nggak boleh tuker. Kalau mungkin di di apa namanya di gerbong di kereta api masih bisa tuker.
Tapi dalam pesawat sama sekali nggak boleh tukar. Jadi ya terpaksa misalnya Anda punya apa namanya? Yang susahnya itu kalau misalnya ternyata orang sebelahnya laki-laki dan besar kayak gitu kan. Itu walaupun kita IELTS-nya kita turunin, terpaksa tetap ada sentuhan ya. Gimana caranya lah geser biar nggak bersentuhan kayak gitu. Capek sih memang. Ya, tapi saya pernah melakukannya. Bumi tidak bersentuhan. Eh, Bu Yuli izin bertanya bagaimana untuk menasehati anak-anak remaja yang sedang jatuh cinta. Ah, nih dia nih. Ini yang saya lakukan untuk anak-anak saya ya. Jadi memang eh, gimana caranya? Saya punya 3 anak, semuanya remaja. Sekarang yang satu umurnya 19, jalan 20, yang satu umurnya mau ke 18, yang satu umurnya mau ke 17. Nah, itu 3 anak saya tuh lagi ABG-ABG-nya gitu ya. Tapi memang dari kecil kita sudah selalu membicarakan pink virus ini kayak gitu ya, terutama untuk kakaknya yang pertama. Kebetulan Anda udah pernah dapat materi dengan Bunda Diana, Dokter Diana, beliau psikolog katanya. Pekan depan. Pekan depan Oh, insya pekan Allah. depan. Ah, iya ya, udah. Kebetulan anak saya yang pertama waktu SMA-nya dia di sekolahnya Budiana, em, namanya SMA Masa Depan. Ya, jadi boarding school. Di situ memang template sekolahnya itu adalah sekolah dengan basis psikologi kayak gitu. Artinya pendekatannya psikologi eh, agar mereka itu tidak trauma ketika kayak pesantren kan peraturannya kan harus 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 gitu ya. Nah, dulu ketika peraturan harus-harus itu banyak ditentang oleh Bu Diana ini sehingga beliau oke pendekatannya dengan cara lembut misalnya kayak anak-anak yang sedang dewasa gitu ya, baru baru ABG kayak gitu, mereka kan ada gejolak-gejolak gejolak-gejolak sesuatu kayak gitulah. Nah, itu gimana caranya tidak dilarang pacaran, tapi diperkenalkan dengan ini loh, eh, pink virus, bahayanya begini, 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 kayak gitu. Tapi mungkin bagi orang tua yang tidak dulunya dari kecil memperkenalkan efek dari pink virus itu, agak repot ya. Misalnya dulu exposure atau exposure itu apa? Cara mereka bersentuhan dengan orang pacaran itu mereka ngeliatin sendiri, mereka pengen ngalamin sendiri, akses kepada TV, kepada sinetron, kepada ini kan banyak ya. Tapi tidak ada pencerahan langsung dari orang tua misalnya. Nah, itu agak susah tiba-tiba diperkenalkan dengan metode itu di sekolah. Nah, kalau saya memperkenalkannya dari anak-anak saya kecil kayak gitu ya, saya perkenalkan dengan eh, pacaran itu haram loh. Kayak gitu. Saya memperkenalkan diri misalnya, kalau kamu pacaran, ibu kawinin. Kayak gitu aja. Karena kenapa? Karena eh, itu dosa gitu. Dosanya itu nanti eh, kemana-mana. Karena kenapa? Pacaran itu pintunya zina. Allah melarang kita zina. Apalagi masukin pintu zina. Kayak gitu ya. Karena kenapa? Dalam orang pacaran, lihat aja orang-orang pacaran sekarang. Itu dia membebaskan perasaannya, tidak hanya perasaan melalui surat, tapi juga perasaan langsung. Nah, itu bahayanya. Karena kenapa? Kalau perempuan sudah disentuh, itu udah nggak benar, misalnya gitu ya. Eh, Terus gimana? Ya kalau mau nikah, ta'aruf gitu. Kita perkenalkan juga ta'aruf ya. Mungkin Bu Atik saksi ya. Bu Atik Siap. saksi di mana saya selalu mengajak anak-anak saya dalam halakoh gitu. Di mana mereka juga walaupun sambil main-main, sambil ngebaca, mereka tuh ngedenger misalnya kakak-kakaknya ya mbak-mbaknya di situ pada nanya, "Mbak, ini gimana sih lagi galau-galaunya mau nikah, kemudian ta'aruf, ketika ta'aruf juga
mereka ngerti, lalu dari ta'aruf itu kemudian ada proses lamaran, dari proses lamaran kemudian menikah, itu saya ajak terus anak-anak saya, sehingga diperkenalkan secara tidak langsung. Jadi saya tidak mengajarkan ke mereka langsung, oh gini loh nikah, enggak. Nah, salah satunya adalah teman halakoh saya, itu dia memang di keluarganya dia itu, dia punya sekolah gitu ya. Sekolahnya juga basisnya psikologi dan anaknya seorang psikolog dan dia juga kepala sekolah yang basisnya itu psikolog banget gitulah, nggak ngerti. Dan dia tuh ketakutan karena kenapa? Anaknya satu dua tiga laki-laki semua, anak keempatnya perempuan, anak kelimanya laki-laki, anak keenamnya perempuan. Nah, ketika dia punya anak perempuan umur 16 tahun, dia tuh sangat amat ketakutan. Karena dia ngeri dengan pasien-pasiennya dia, kayak gitu kan. Ngeri dengan perkembangan anak-anak sekarang. Jadi, untuk menghindari biar anaknya tidak pacaran, dia nikahkan. Anaknya umur 16 tahun dinikahkan dengan gurunya. Dan saya bilang ke anak saya, tuh, kalau kamu dijadiin seperti itu, mau nggak? Dia bilang gitu. Terlalu muda, saya bilang gitu. Karena kenapa ketika nikah, saya juga bingung ya. Saya mau salaman sama pengantin, tapi kok pengantinnya hilang-hilangan terus. Nah, pengantinnya masih lari-lari. Lucu. Jadi, antara anak saya itu kesel gitu kalau saya bilang, kalau kamu mau pacaran, nanti eh, bilang aja. Kenapa? Ya kalau kamu mau pacaran bilang nanti tak tak lamar laki-lakinya. Sih, dia bilang gitu. Nah, tentang masalahnya adalah kita ini kan hidup bersosialisasi. One day tetangga saya nanya, ya habis sholat kayak gitu, dia ngedeketin anak saya, kakak kan udah kuliah nih, ada yang disenengin nggak? Hah? Kata anak saya, apaan sih? Nggak ada tante, nggak ada yang disenengin. Nggak apa-apa lagi kak, kan wajar, normal ya kalau misalnya kakak seneng sama laki-laki. Kalau kakak senangnya sama sesama jenis kan bahaya kak. Ya kalau kayak gitu adalah, kata anak saya. Nah, di saat anak saya bilang adalah, saya langsung ngelirik. Tapi anak saya bilang apa? Tapi gitu. Terus, ih, nggak boleh gitu, Uma, katanya gitu ke saya. Anaknya kan biarin aja berkembang. Eh, maaf ya, pendidikan Anda dan pendidikan saya jangan dicampur adukin ya. Maaf, tak gituin aja. Karena kenapa? Saya bincang seperti itu, berani ngomong tegas seperti itu karena dia tetangga saya yang sudah tahu pola ngobrol kita gitu loh. Dan saya yakin dia nggak langsung tersinggung sih, karena memang dia udah ngerti gitu cara cara komunikasi kita memang begitu. Saya bilang, pendidikan gaya saya jangan dicampur adukin ya, karena kenapa? Beda gitu loh. Ya saya tidak menganggap anak saya harus suka dengan sesama jenis, enggak. Saya bilang kok kalau dia mau pacaran bilang aja nanti tak nikahin kayak gitu, tak lamarin cowoknya. Eh, karena kenapa? Nanti kalau dia pacaran gara-gara Anda punya opini seperti itu, kemudian dia melegalkan pacaran, yang kena dosanya kan bukan Anda, kami. Dia diem. Ya begitu. Kayak banyak cara sebenarnya untuk memperkenalkan anak-anak kita dengan pink virus. Bagaimana menjelaskan kepada anak-anak kita ini loh bahayanya. Karena sekarang kan banyak sekali ya exposure mereka terutama dari sosmed. Nah, itu juga yang membuat saya kewalahan. Karena kenapa? Di sosmed itu kan banyak yang hilir mudik. Nah, di antara yang hilir mudik itu terpaksa saya juga bilang saya punya akun sosmed itu untuk memata-matai anak saya kayak gitu. Saya tahu anak saya juga exposure-nya gila-gilaan. Nah, di antara exposure itu saya pilihlah misalnya kayak misalnya ada efek-efek dari pacaran, efek-efek dari jatuh cinta, efek-efek. Nah, itu saya kirim misalnya ke DM mereka itu saya kirim ini loh. Nih efeknya atau misalnya ini loh cara menghindari eh, pink virus kayak gitu. Ini loh, kalau misalnya sudah jatuh cinta di masa kuliah itu kayak gini nih efeknya. Karena kenapa? Biasanya prestasinya jadi menjauh ya. Orang-orang yang prestasinya keren itu kan biasanya nggak pacaran. Karena kenapa? Otaknya nggak dibagi-bagi. Karena otak
otak kita itu kalau udah mengenal cinta itu beda kayak gitu-gitu. Ya, jadi em, apa yang menjadi tontonan mereka gitu ya, saya masukin celah-celahnya untuk menasehati mereka. Nah, melalui tontonan-tontonan di sosial media itu gitu. Jadi mungkin hilir mudik di antara DM-DM mereka itu mungkin teman-teman mereka gitu ya. Tiba-tiba muncul DM dari ibunya yang menasehati mereka. Ya mungkin gitu Bu. Saya nggak ngerti yang kayak gitu. Mungkin nanti bisa dibicarakan dengan Bunda Diana ya. Eh, Bu Diana itu juga eh, teman saya, bukan teman ya, murobi saya dulu. Murobiah saya, di mana umur saya lebih tinggi dari beliau, tapi ya saya menghormati beliau sebagai murobiah. Dan saya juga mengenal suami saya karena ta'aruf yang beliau arrange. Em, jadi anak-anak saya taunya ya saya ta'aruf gitu aja. Eh, Makanya saya bilang kalau mau nikah bilang nanti dicariin, atau enggak ya dibilang nanti kita gimana caranya ta'aruf kayak gitu. Tapi anak-anak saya bilang, enggak lah, enggak nikah muda. Karena mereka mungkin ngelihat ya orang tuanya enggak nikah muda. Begitu. eh Cukup Ustazah, insya Allah Kalau, waktunya sudah oke, bisa. oke. Ya, udah gitu ya. Ya. Ini apa tadi? Enggak, yang terakhir ya. Karena masalah hati kadang di luar logika dan ilmu yang sudah diketahui. Sudah tahu hukumnya, tapi tetap nekat karena sulit mengelola hati sendiri. Hmm. Nah ini maksud saya mungkin bisa dibicarakan dengan Bunda Diana ya. Karena yang saya lakukan demikian kepada anak-anak. Saya tahu susah ya untuk menghindarinya. Udah tahu. Tapi memang begitu harus diungkapkan terus sama. Saya dengan mahasiswa saya juga begitu. Saya bilang, kita nih tahu nih ini dosa, tapi tetap buka kayak gitu. Sehingga ketika kan ada nih misalnya, ayo siapa yang pacaran? Nah, udah deh. Kalian kan skripsi nih, nggak selesai-selesai skripsinya. Karena kenapa sibuk pacaran? Gini aja, bilang ke pacarnya, putus. Siapa yang nyuruh putus Bu Juli? Loh kok gitu? Iya kalau kamu beneran suka sama saya, ketemu lagi nanti di ruang wisuda. Itu kalau dia benar sebagai laki-laki. Kalau dia nggak benar sebagai laki-laki, kamu akan dipacarin terus. Nggak tahu kak sampai kapan. Jadi kalau menguji laki-laki yang setia, ya udah putusin aja. Nanti ketemu di ruang wisuda, kamu lamar saya dengan kepada orang tua saya, kayak gitu. Sekarang saya mau fokus sama skripsi kayak gitu. Biar selesai cepet nih. Ayo kita lomba-lomba. Nah, seperti itu. Jadi eh, ada sih mahasiswa saya yang nurut sampai sebegitunya gitu ya nurut. Ada juga mahasiswa saya yang nggak nurut ngeyel tetap aja pacaran. Akhirnya juga skripsinya nggak selesai-selesai. Saya kadang memasukkan kayak gini. Oke gini deh. Kamu pacaran itu kan dosa. Zina. Zina hati. Sekarang kamu baca deh surat An-Nur. Allahu nurus samawati wal ard masalu nurihi kamishkatin fiha misbah al misbahu fi zujajah az-zujajah ka'annaha kawkawun duri yuqadu min syajaratin mubarakah zaitunati la syarqiyati wala gharbiyah yakadu zaituha yuti walau lam tamsas hunar nurun ala nuri mayahdillahi li nurihi mayasya wallahu yudhaifu lima yasya wallahu samiun alim. Jadi Allah itu adalah cahaya, ilmu itu juga adalah cahaya. Jadi ilmu itu adalah cahayanya Allah. Nggak mungkin bisa disatuin dengan zina, gitu kan? Redup, redup cahayanya. Jadi kalau misalnya cahaya itu mau tetap bersinar, ilmu itu tetap bersinar, maka yang meredupkannya harus dibuang dulu, kayak gitu. Bayangkan cahaya, cahaya apa namanya ilmu itu udah digambarkan seperti apa namanya lampu petromak di dalam gua, di dalam ceruk gitu ya, yang cahayanya itu tidak ke timur, tidak ke barat. Artinya seluruh itu terang benderang. Ilmu itu menerangi. Nah, Allah itu adalah nur. Jadi nggak mungkin bisa disatuin dengan zina gitu loh, dengan maksiat. Jadi kalau kita mencampurkannya, pasti cahayanya redup. Nah, bayangkanlah seperti itu. Gitu. Jadi ada mahasiswa yang nurut, Masya Allah gitu ya. Selesainya walaupun berantem-berantem dengan pacarnya
karena disepaksa sama Bu Yuli untuk saya bilang silahkan kambing hitamkan saya, putuskan pacar Anda demi skripsi selesai, udah gitu. Kalau dia benar serius dia pasti akan jadian dengan Anda, kalau enggak goodbye. Wow, qadarullah itu udah, yang memutuskan itu cowok ya, ceweknya yang ngamuk-ngamuk. Jadi cowoknya selesai skripsinya, eh, selesai deskripsi itu langsung dapat pekerjaan. Wah, kerja di bank syariah di Jakarta lagi, pusat kan. Padahal dia kuliahnya biasa-biasa aja. Tapi begitu skripsinya A. Dia sampai sujud syukur. Oh, masih sekali, Bu. Saya bilang bukan saya, kamu tidak mencampur adukan gaya pacaran kamu. Ketika dia pacaran setiap 3 minggu ganti ganti judul gitu. Nggak selesai-selesai akhirnya ya kan. Nah, di situ saya bilang, kok kamu nggak langsung nikah dengan cewek itu begitu lulus? Enggak lah Bu, saya nggak ngerti ya, saya nggak mau ikut campur. Tapi saya sudah dikambing hitamkan di situ. Oke lah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan katsira kepada Ustazah Yuli atas sharingnya, diskusinya pada malam hari ini. Masya Allah sangat bermanfaat, terutama bagi saya yang belum menikah. Semoga ya, insya Allah. Ya, Semoga Afan Ustazah dimudahkan. ini mau segera ditutup karena Ya, ya. 21.30 Zoom-nya sudah habis. Oh iya, Ya, 2 menit lagi ya. ya. Ya, Oke, oke, karena oke. sudah waktunya majelis ditutup. Mari kita tutup majelis kita pada malam hari ini dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika Bihamdika asyhadu an asyhadu an la la ilaha illa ilaha anta illa anta astaghfiruka wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, jazakumullah khairan Ustazah Yuli. Sama-sama, maaf ya, maaf lahir batin ya, lebih kurangnya. Mbak Naila Saya mau permisi ditutup keluar ya. dulu? Ye, saya keluar dulu ya. Assalamualaikum. Ini saya tutup, Mbak. Baik. Udah, nggak apa. Sudah selesai. Udah selesai, alhamdulillah. Ya. Oke, ya, udah ya. Kita tutup ya. Masya Allah, jazakillah, terima kasih kepada semuanya, Mbak Naila. Udah mau mati nih Zoom-nya. Ya, Naila saya Saya mau setuju. ditutup. Iya. Sudah pada pulang 15 langsung doa. Ya, ini kamu juga nggak di close.